Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi dari Prodi Ekonomi Manajemen akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Mendesain Pekerjaan dengan dosen pembimbing Ibu Mustika SE MM dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya 1, di mana dalam penyusunan materi ini dikerjakan oleh beberapa orang yang disusun dalam satu kelompok, yaitu Dwi Arya Ramadan, Eka Rahmayani, Erisko Chandra, Farid Rizky Arba'in, dan Raden M. Zulkifli. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan materi. Pengertian desain pekerjaan. Menurut Herjanto, tahun 2001, desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Yang kedua, menurut Gibson dan kawan-kawan, tahun 2006, desain pekerjaan adalah suatu proses di mana manajer memutuskan tugas pekerjaan individu maupun wewenangnya. Yang ketiga, menurut Simamora tahun 2004.216, desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Tujuan desain pekerjaan. Desain pekerjaan dibuat oleh perusahaan untuk mengatur tugas-tugas yang tepat sasaran, memberikan tugas pada orang dengan kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk mengerjakan tugas tersebut demi mencapai sasaran dari perusahaan. Adapun tujuan desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Dengan demikian, dari sudut pandang personalia, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan bekerja para karyawan yang memegang jabatan tersebut. Manfaat desain pekerjaan. Manfaat desain pekerjaan sangat besar. Desain pekerjaan merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan perusahaan. Sulipan tahun 2000. Menurut Sunarto tahun 2005, desain pekerjaan memiliki manfaat, yaitu 1. Efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal. 2. Fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. 3. Minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. 4. Tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. 5. Integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Konsep dan peran desain pekerjaan. Spesialisasi sumber daya manusia harus mempunyai pemahaman tentang desain pekerjaan. Hal ini karena desain rancangan pekerjaan merefleksikan organisasi, lingkungan, dan permintaan perilaku. Perancang desain pekerjaan mengambil elemen-elemen ini sebagai pertimbangan dan mencoba untuk menciptakan pekerjaan yang merupakan gabungan antara kepuasan dan produktivitas. Bagaimanapun, masing-masing elemen dari rancangan pekerjaan mempunyai maksud agar pekerjaan tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam kepuasan bila dibandingkan dengan yang lain. Produktivitas dan kepuasan tenaga kerja memberikan umpan baik bagaimana sebaiknya pekerjaan itu dirancang. Jeleknya rancangan pekerjaan berpengaruh pada rendahnya produktivitas, perputaran karyawan, absensi, keluhan, sabotase, pengunduran diri, serikat kerja, dan lain-lain. Unsur elemen desain pekerjaan. Menurut Handoko tahun 2001.233, elemen-elemen desain pekerjaan adalah elemen-elemen organisasional, elemen-elemen lingkungan, elemen-elemen keperilakuan.
1. Elemen-elemen organisasi. Elemen-elemen organisasional merupakan elemen yang harus diperhatikan suatu organisasi dalam pembentukan atau desain pekerjaan. Elemen-elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan efisiensi. Efisiensi merupakan suatu pencapaian tujuan sesuai dengan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien mendorong pegawai yang mampu dan otomatis untuk mencapai keluaran yang maksimal. Para ahli mencurahkan riset dan termotivasi untuk mencapai keluaran yang maksimal. Mereka untuk menemukan cara terbaik untuk merancang pekerjaan yang efisien. Berikut ini adalah elemen organisasi dalam desain pekerjaan menurut Handoko 2001-235. A. Pendekatan mekanistik. B. Aliran kerja. C. Praktek-praktek kerja. 2. Elemen-elemen lingkungan. Handoko 2001-35 menjelaskan bahwa elemen-elemen lingkungan merupakan aspek kedua desain pekerjaan. Para perancang pekerjaan tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam desain pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya para pegawai potensial serta pengharapan nasional. Pertimbangan efisiensi harus diselaraskan dengan kemampuan dan tersedianya pegawai yang akan melaksanakan pekerjaan. Misalnya, banyak lowongan kerja yang kadang-kadang sulit untuk diisi karena tidak tersedianya calon pegawai mempunyai kemampuan tertentu. Selain itu, desain pekerjaan itu juga dipengaruhi oleh pengharapan masyarakat. Misalnya, masyarakat di lokasi perusahaan meskipun tidak mempunyai keterampilan, namun kenyataan sering menuntut lowongan kerja. Di samping itu, masyarakatnya mempunyai keterampilan, mempunyai pengharapan yang lebih tinggi dalam hal kualitas kehidupan kerja. Meskipun aliran dan praktek-praktek kerja mungkin menyarankan suatu desain pekerjaan tertentu, namun pekerjaan harus memenuhi harapan-harapan para pegawai dan masyarakat. Elemen keperilakuan. Menurut Handoko 2000-36, elemen-elemen keperilakuan perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam desain pekerjaan, yang itu 1. Otonomi. Otonomi mempunyai pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan. Yang kedua, variasi. Variasi pekerjaan sangat dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan variasi pekerjaan yang baik, maka tingkat kebosanan dalam melaksanakan tugas akan dapat ditekan. Yang ketiga, identitas tugas. Identitas tugas merupakan ciri, jenjang, atau tingkatan dan klasifikasi dari suatu pekerjaan. Bila pekerjaan tidak mempunyai identitas yang jelas, maka para pegawai akan kurang merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang keempat, umpan balik. Bila pekerjaan yang dilaksanakan pegawai memberikan umpan balik tentang seberapa baik pelaksanaan pekerjaan mereka, maka para pegawai akan mempunyai pedoman dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Teknik desain dalam pekerjaan. Menurut Simanora 2004-118, teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara 1. Simplifikasi pekerjaan. Simplifikasi pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Kedua, rotasi pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dengan memungkinkan adanya rotasi pekerjaan akan membuat seorang pegawai secara sistematis berpindah dari suatu posisi ke posisi atau pekerjaan yang lainnya dalam organisasi. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan merupakan suatu teknik pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja. Perluasan kerja merupakan kebalikan dari simplikasi pekerjaan. Pekerjaan diperluas sampai pada tingkat di mana bagian yang berkaitan dan saling mendukung diselesaikan oleh pegawai atau bagian. Yang keempat, pemerkayaan pekerjaan. Pemerkayaan pekerjaan merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai. Pemerkayaan pekerjaan dirancang untuk mengurangi kebosanan yang sering menjadi masalah dalam pekerjaan yang berulang-ulang. Teknik desain pekerjaan. Menurut Handoko 2001-40, teknik perancangan kembali pekerjaan ada dua jenis, yaitu yang pertama, simplikasi pekerjaan, yang merupakan teknik mempersempit ruang lingkup pekerjaan dari seorang pegawai. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang kedua, perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan merupakan teknik desain pekerjaan yang memperluas
pekerjaan dari seorang pegawai atau bagian. Dengan adanya teknik-teknik desain pekerjaan ini, para desainer atau perancang pekerjaan dapat merancang pekerjaan dengan sebaik mungkin dan dapat menyesuaikan pekerjaan dengan kehendak-kehendak pegawai dan sesuai dengan jenis tujuan perusahaan. Desain pekerjaan yang telah sesuai dengan kehendak pegawai dan sesuai dengan jenis dan tujuan perusahaan, maka besar kemungkinan dapat memuaskan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya Karahmayani, perwakilan dari kelompok 2. Saya dan teman-teman meminta maaf jika dalam pemaparan terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.